Halo, kembali lagi bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada video kali ini saya akan membahas satu materi contoh kasus dari pergerakan bandar di salah satu saham yang cukup banyak dibahas dalam sebulan terakhir. Salah satu saham yang awal tahun lalu IPO di bulan Januari dan di bulan Februari ini bergerak cukup menarik perhatian dan juga sejak IPO saham ini langsung dibahas oleh atau mungkin di-endorse atau diinikan oleh salah satu influencer ternama di bursa kita dan dalam video ini juga kita akan belajar kisah sukses bandar saham ini dalam proses penyerapan ke investor retail. Proses penyerapan dana investor retail juga di tengah jalan ada salah satu sosok market maker, sosok trader berpengalaman yang masuk ke dalam cerita saham ini yang membuat dia pergerakan sahamnya jadi popularitas sahamnya meningkat dan perhatian orang terhadap pergerakan saham ini jadi semakin menarik. Salah satunya ada isu short selling lah, perang bandar dan lain-lain. Dan pada video ini saya coba bahas tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan membantu Anda memahami ke depannya apa yang dilakukan oleh bandar ini dan kurang lebih kisah sukses mereka dalam menyerap duit investor retail di bursa. Dan untuk kebaikan bersama, jadi saya sengaja tidak menyebut dan tidak akan banyak membahas tentang sosok influencernya dan juga tidak menyebut saham apa yang sebenarnya sedang saya bahas, walaupun saya yakin 90% dari Anda sudah tahu saham yang saya bahas. Cuma kalau Anda tidak tahu, ya jadikan video ini sebagai pembelajaran. Karena analisa bandarmologi yang diajarkan, yang akan dicontohkan di sini adalah analisa yang bisa digunakan di saham-saham lain juga, baik yang digoreng oleh bandar yang sama atau oleh bandar yang berbeda. Jadi nggak harus Anda tahu sahamnya untuk ini belajar. Untuk Anda bisa belajar karena data-data yang ditampilkan adalah data-data pergerakan bandar yang real, yang diambil sesuai dan sama di setiap sekuritas. Dan pergerakan bandarnya juga ya bandar akumulasi mau sahamnya apa ya caranya mirip, cara profit taking retailnya mirip, itu yang jadi pembelajaran. Oke, langsung aja. Sebelumnya saya berterima kasih buat siapapun ini, nggak ada namanya ya. Ini jadi beberapa waktu lalu ada yang ngasih DM di Instagram yang cukup menohok sebenarnya. Ini kurang lebih saya bacakan dulu aja karena DM inilah yang jadi latar belakang kenapa ada video ini. Karena kalau Anda mengikuti, memang sejak Instagram kami dihapus, sejak ada kebijakan penutupan mata investor retail, kami agak mengurangi pembahasan analisa bandarmologi karena memang arahannya dari atas memang harus dikurangi supaya untuk menjaga rantai makanan di bursa kita seperti itu. Jadi, tapi ada pertanyaan masuk ini, Bang, tolong bahas tentang ribut Mr. B dan Mr. V. Mr. V, apa benar ada perang bandar? Apa benar saham yang ditutup di short oleh Mr. V dan sekarang Mr. B nyangkut? Tolong dibahas di podcast ya Bang, judulnya kan podcast bicara bandar. Masa nggak bahas perang dua bandar besar di Indonesia? Pasti banyak manfaatnya terutama bagi kita-kita yang belum ikut workshop. Oke, jadi saya akan coba jawab pertanyaan ini untuk supaya rekan-rekan dapat gambaran aja kurang lebih apa benar ada perang, asumsinya ya tentunya kita tahu apa yang ditampilkan di media, tapi apakah secara bandarmologi ada asumsi yang mendukung itu, mau ada perang bandar, ada yang short selling, ada yang nyangkut, dan lain-lain, kurang lebih itu yang saya bahas. Oke, saya buat dulu ceritanya. Jadi ini perang bandar di saham N ini kayak gitu. Jadi sedikit dulu saya kasih pengantar tentang saham perusahaan yang sahamnya IPO. Ini jadi IPO-nya bulan Januari. Ini perusahaan yang cukup dikenal publik dengan masa depan yang cukup mengkhawatirkan. Jadi kalau Anda belajar bandarmologi IPO, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah dalam perusahaan yang IPO adalah perusahaannya dikenal publik atau tidak. Sebelum di IPO ya, bukan setelah digoreng-goreng orang jadi kenal.
tapi sebelum dia IPO dikenal publik atau enggak. Apakah orang tahu? Karena kalau perusahaan yang dikenal publik biasanya lebih mudah dijual ke publik atau investor retail. Kayak gitu. Kalau dikenal publik. Ada juga yang tidak dikenal publik. Jadi ya kita tahu namanya aja, kita tahu market cap-nya, kalau niat kita bisa dikasih lihat laporan keuangannya, kalau mau kepo kayak gitu, tapi kita nggak tahu itu perusahaan apa, sebenarnya ada atau enggak, laporan keuangannya itu dipercantik atau real dan lain-lain, kita nggak punya bayangan sama sekali. Tapi kalau kasus saham yang ini, itu dia cukup sangat dikenal publik. Bukan hanya dikenal publik, bisnisnya memang sedang dalam masuk masa depannya mengkhawatirkan. Bukan hanya perusahaan ini, tapi perusahaan-perusahaan sejenis di dunia pun memang di tengah perubahan saat ini, perubahan pandemik, era digital dan lain-lain, memang masa depannya mengkhawatirkan. Kayak gitu. Jadi ini memang cukup ideal. Perusahaan dikenal publik, masa depan mengkhawatirkan. Tentunya harus ada solusi kan bagi pemilik perusahaan, harus diapain. Apalagi kalau kita lihat kinerja keuangannya berdarah-darah. Ini salah satunya misalnya di tahun 2020 revenue-nya, penghasilan uang masuk perusahaan ini, omsetnya 446 miliar. Tapi ruginya 616 miliar. Bayangkan Anda punya warung, omset Anda lebih kecil dari rugi Anda. Omset 10 juta aja belum tentu cuan. Tapi ini omsetnya 10 juta, ruginya 12 juta, ruginya 15 juta. Jadi jelas ini perusahaan yang dalam kondisi berdarah-darah dan tentunya apalagi kalau kita lihat misalnya total asetnya 1,8 triliun. Utangnya dalam 1 tahun ke depan 1,6 triliun. Jadi ini aja berat. Aset, apalagi asetnya belum tentu cash kan. Mungkin ada gedung, ada kamera, ada apa kita nggak tahu, tapi short term ininya utang jangka pendeknya 1,6 triliun. Saya yakin utangnya bukan gedung, kan? Utangnya duit, cash. Long term borrowing kayak gitu. Jadi ini perusahaan yang berdarah-darah. Jadi kalau kita lihat latar belakang kenapa perusahaan IPO kita sudah sama-sama mengerti. Sama-sama mengerti latar belakangnya kenapa IPO ya. Saya nggak tahu harus diapain. Saya mengelola bisnis dengan baik, cuma masa depan sektor ini memang ini, keuangan berdarah-darah, hutang banyak, revenue kecil, kerugian besar, kayak gitu di era stock market 2.0 ini jelas salah satu solusi yang dihadirkan adalah IPO. Jual perusahaannya ke publik, dapat uang dari publik. Istilahnya kalau istilah kita masuk ke bisnis kuliner yang sedang bertumbuh. Jumlah investor di bursa kita bertumbuh, uang yang bisa diserap di bursa bertumbuh dan lain-lain, jelas jadi transisi. Dan sudah lebih dari 1 tahun berencana bertransisi ke bisnis kuliner di bursa. Dan sejak awal dia sudah kolaborasi dengan influencer sejak sebelum IPO. Ini juga menandakan bahwa mereka benar-benar paham tentang, mereka benar-benar serius dan benar-benar paham tentang transisi mereka dari bisnis sebelumnya ke bisnis kuliner di bursa. Kayak gitu. Ini transisi bukan transisi perusahaan ya. Karena perusahaan kemungkinan akan sama-sama aja, akan berusaha yang sama, manajemen, OB, dan lain-lain. Bukan semuanya jadi masuk manajemen, OB, apapun lah, talenta-talenta di perusahaan itu. Bukan berarti semuanya, kalau Anda ngomong perusahaan, pindah ke bisnis kuliner di bursa. Bukan. Mereka punya saham. Enggak, apa enggak. Tapi ini lagi lebih ngomong pemegang saham mayoritas, pemilik perusahaan tersebut. Pemilik yang mungkin udah khawatir, ini kalau gini terus tutup perusahaan gue. Jadi wajarnya IPO supaya kepemilikan sahamnya bisa berharga. Bisa berharga di bursa saham dan puji Tuhan dihargai secara luar biasa. Harga sahamnya ini misalnya di harga 264 aja PBV-nya udah 116, PER-nya jelas minus karena perusahaannya rugi besar. Kayak gitu. Jadi dia masuk ke bisnis bursa. Jadi itulah memang yang dilakukan adalah masuk ke bisnis kuliner dan penyerapan dana dari publik. Karena perusahaan sudah kayak gitu, utang segitu, utang jangka pendek 1,4 triliun, aset cuma 1,6 triliun, dia minjem ke bank juga udah repot. Omset 440 M. Omsetnya 446 M,
net ruginya 616 M. Dalam kondisi kayak gitu, perusahaan akan sulit nyari pendanaan. Jadi wajar salah satu pendanaan yang ini adalah investor retail yang tidak paham, tidak mengerti, dan tidak peduli dengan kondisi perusahaan seperti itu, apalagi untuk melancarkan transisi mereka langsung kolaborasi dengan influencer. Kita sebut aja influencernya Mr. B, Mr. A, Mr. C, bebas lah. Jadi dia langsung kolaborasi. Tujuannya apa? Supaya melancarkan bisnis kuliner mereka. Karena mereka nggak bisa jualan prospek. Orang tahu prospek bisnis ini seperti apa. Mereka nggak bisa jualan fundamental, keuntungan, dan lain-lain. Data yang ditampilkan pun seperti ini. Jadi ya kalau ini ya wajar kerjasama dengan influencer. Itu sesuatu yang wajar. Kalau orang di dunia marketing, wajar. Sekarang influencer dapat budget sangat besar dari perusahaan untuk menjual salah satu produk. Salah satunya saham. Gitu. Terus cerita ini semakin sukses, semakin seru karena di tengah jalan ketika bisnis kuliner dimulai, harga sahamnya sudah selesai IPO, sudah arah berjilid-jilid, sudah digoreng dan lain-lain, tiba-tiba ada salah satu trader senior atau market maker kita sebut yang berpengalaman muncul trader senior. Muncul ke cerita ini. Ikut bahas-bahas, ikut debat, ikut ini dan lain-lain. Jadi kemunculan itu membuat masing-masing kubu influencer A, follower influencer A, influencer B jadi adu argumen. Apalagi kebetulan beda generasi. Kayak influencernya masih cenderung muda, salah satu trader seniornya sudah lebih senior. Ada bilang kurang hormat lah dan lain-lain dan lain-lain. Debat trader beda generasi, debat trader antar generasi jadi seru. Jadi seru hal ini, cuma ya itu perdebatan biasa lah. Kita tahu kadang-kadang zaman sekarang kan di sosmed-sosmed juga kadang-kadang ada di video-video di YouTube ada yang pura-pura ribut, ada yang ribut benar divideokan, saling debat. Intinya adalah meningkatkan awareness dari investor retail. Itu yang realitanya. Jadi dibahas. Jadi kami diberondong pertanyaan dan lain-lain. Itu sesuatu yang wajar. Dan yang paling menarik secara bandarmologi adalah muncul isu short selling. Nah, ada muncul si salah satu tradernya, anggaplah kalau kita anggap si trader seniornya, kesel, nggak dihormati, dihancurin saham milik si trader juniornya. Saham yang sedang digoreng-goreng trader juniornya dihancurin dan muncul isu short selling. Dan kemunculan isu-isu itu juga dari salah satu data, dari data pergerakan bandar. Jadi ini salah satu ininya tanggal 17 Februari ketika harga sahamnya tiba-tiba jeblok, setelah harganya mulai bergerak naik, dia tiba-tiba jeblok. Dan kalau kita dilihat, penjual terbesarnya itu BQ. Kita bahas BQ dulu. Kode broker penjual terbesarnya BQ. BQ itu dia jualan 40M 585.000 lot kayak gitu. Keduanya YP. YP ini salah satu broker yang sering sering dianggap dipakai oleh salah satu influencer ternama di Indonesia kayak gitu. Terus BQ juga besoknya harga sahamnya langsung dibanting ARB, BQ lagi yang jualan 119.000 lot. Jadi ketika setelah sahamnya digoreng-goreng, dibawa naik, nanti kita lihat sukses story-nya, step by step day by day-nya, BQ ngeguyur. Di sini guyur 585.000 lot, di sini guyur 119.000 lot. Terus di tengah isu-isu itu, debat saling ini, kayak gitu, dan muncul pertanyaan, BQ ini punya barang dari mana? Dia belinya kapan? Dia jual 585.000 lot, jual 119.000 lot. Jadi ini aja udah 700.000 lot dia jual. 700.000 lot itu belinya kapan? Karena kalau dilihat datanya dari awal di IPO sampai tanggal 15 Februari, ini kan sampai 17 sampai tanggal 15-nya itu dia nggak melakukan apa-apa, kita lihat pembeli saham ini nggak ada kode BQ di sini.
yang beli XC, PD, GR, SQ, XA, NI, CC, dan lain-lain. Kita lihat sejak hari IPO sampai sebelum harganya dibanting, sebelum yang aneh-aneh ini, BQ nggak beli sama sekali. Bahkan BQ tercatat jualan. Nanti kita lanjut bahas lebih detail. Jadi dia nggak pernah beli, kok tiba-tiba jual. Apalagi muncul wacana ini di short. Jadi cuma kita lihat apa kemungkinannya. Sebelum kita jawab lebih detail, kemungkinan paling make sense, dia yang pasti dia nggak beli setelah IPO, dia nggak beli BQ. Karena BQ ininya jual dan tiba-tiba dia punya 700.000 lot untuk dijual 2 hari berturut-turut yang buat harga sahamnya dibanting. Ada yang bilang disinilah terjadi perang, adu gengsi, adu ini, dikasih pelajaran. Si Mr. B-nya dikasih pelajaran ya sama si Mr. V-nya kayak gitu, diguyur, dihancurin sahamnya, dijual besar-besaran sampai harga sahamnya RB 2 hari. Kayak gitu ada yang bilang. Karena kenapa dianggap BQ melakukan ini short selling? Karena dia nggak punya barang. Kalau kita lihat peraturan yang berlaku di bursa, apa yang mungkin? Mungkin pertama adalah dia dapat jatah sejak IPO. Kalau dia dapat jatah sejak IPO, berarti dia punya di modal 100, waktu IPO kan 4%-nya dikasih ke retail-retail, sisanya dikasih ke pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis kuliner ini. 3-4%-nya kasih ke retail, sisanya itu. Ya retail yang pesan dapat 3-4%, sisanya diserap oleh investor-investor privilege, prioritas kayak gitu. Dan kalau itu jadi mungkin sangat mungkin mereka yang beli yang ini adalah BQ dan BQ. BQ kebagian 700.000 lot, makanya ketika harga naik tiba-tiba dibantai sama dia, diguyur. Itu yang pertama. Nah, itu dia jadi udah dapat jatah sejak IPO, itu possibility paling mungkin. Jadi bukan short selling, mereka memang punya jatah. Kalau itu yang terjadi, berarti nggak ada perang dong. Karena terlepas siapa di balik BQ, BQ ini hanya broker. Mr. B bisa jualan di sini, Mr. V bisa dijualan di sini, saya juga bisa dijualan di BQ, Anda pun bisa, siapapun bisa. Cuma saya nggak punya 700.000 lot saham ini, saya nggak bisa jualan. Cuma siapa yang punya? Atas nama siapa saham yang diguyur itu? Karena data yang boleh kita lihat setelah kita buka mata hanya BQ yang jualan. Tapi kalau dia sudah dapat jatah sejak IPO, kalau ini Mr. B wajar. Walaupun Mr. B biasanya tidak nggak dikenal ini dengan broker lain. Cuma kalaupun ini Mr. B bisa aja dia dapat jatah ketika harganya di atas dia nyerap uang retail diguyur ARB retail nyangkut dia dapat duit retail. Wajar aja. Lebih menarik lagi kalau ini bukan Mr. B tapi Mr. V atau trader senior lain. Jadi bukan Mr. B yang ngeguyur, bukan Mr. B yang ngejatuhin, tapi dia dapat jatah sejak IPO. Artinya apa? Artinya mereka sudah bareng-bareng sejak awal. Di tengah jalan tiba-tiba ribut atau tiba-tiba di sosial media terlihat ribut. Sebenarnya udah sama-sama dapat jatah. Kayak gitu. Atau kemungkinan lain adalah dapat transfer barang. Jadi kalau kita lihat di sini sejak IPO sampai tanggal 15, kita lihat nggak ada broker yang beli 700.000 lot aja nggak ada. XC, retail, semua beli ini. Tiba-tiba dia jualan 700.000 lot. Setelahnya sejak IPO nggak ada yang beli. Jadi, tapi mungkin aja retail ini mereka menyerap dikit-dikit dari retail, ditransfer ke BQ. Jadi bisa, bandar bisa melakukan itu, retail pun bisa melakukan itu. Anda beli pakai XC udah itu minta, nggak tahu kalau broker XC bisa atau enggak. Cuma yang saya tahu anggaplah Anda beli pakai PD, udah itu dari PD Anda transfer, tolong dong transfer barang gua ke BQ. Belinya tanggal 10, tanggal 12, tanggal ini, tolong transfer ke BQ, nanti yang jualan si BQ-nya. Kayak gitu. Tapi kalau ini pun dikumpulkan dari banyak broker berarti. Karena nggak satu broker pun beli di atas 700.000 lot. Ini agak kecil kemungkinan. Lebih mungkin sudah dapat barang sejak IPO. Atau yang paling heboh adalah short selling.
Short selling itu apa? Adalah orang-orang tertentu yang memang sudah dihormati, sudah dipercaya, itu seringkali punya fasilitas untuk short selling, di mana dia minjem barang orang, short selling itu. Jadi gua nggak punya saham, tapi gue minjem saham. Institusi itu dia punya 700.000 lot, gue pinjam dong. Terus minjam ya, minjam ada fee-nya. Tapi minjem buat apa? Buat ngeguyur, buat dijual. Gue minjem 700.000 lot, pasti gue gantiin dalam 3 hari. Dia jual dulu 700.000 lot, udah itu dia beli lagi di bawah. 700.000 lot lagi, terus dibalikin. Itu namanya short selling. Minjem barang orang, jadi dia nggak punya. Kan tadi kita bahas dia punya atau nggak. Kalau punya, dia punya sejak IPO atau punya transfer. Kalau IPO berarti dia teman, kalau dia transfer bingung juga dia beli dari mana nih. Dipindahin ke BQ, jadi mungkin short selling. Kalau short selling berarti dia minjem barang orang, gitu, diguyur, yang punya IPO, terus dia pakai untuk ngeguyur, nanti dibalikin. Minjem 700.000, balikin 700.000. Tapi bisa dia jual di 1.000, jual di 600, beli lagi di 400. Jadi dia untung 200 perak. 700.000-nya dibalikin, uang minjemnya dikasih gitu, uang sewanya kasih, tapi dia jualnya di 600, belinya di 400. Itu short selling. Ini yang dianggap, yang muncul asumsi yang banyak ditanyakan ke kami, ini muncul asumsi karena BQ nggak pernah beli dan di tengah keributan itu tiba-tiba jatuh, muncul asumsi adanya short selling. Orang minjam terus dibalikin. Sekarang kita lihat day by day sukses story-nya gimana untuk kita sama-sama mengambil kesimpulan sendiri apa yang kira-kira terjadi versi Anda. Kayak gitu. Jadi pertama ini pas IPO, hari pertama dia masuk ke bisnis kuliner, harga sahamnya langsung arah. Pas hari IPO ini beritanya sih masing-masing dapat sekitar, yang pesan itu kalau dapat 4%. Jadi kalau Anda pesan 100 juta, pesan 100 lot, Anda dapat 4 lot. Jadi nggak banyak saham yang dimiliki investor retail. Tapi ada juga yang dapat di IPO, jadi retailnya bisa jual. Hari pertama auto reject atas. Hari kedua ini menarik. Jadi hari kedua auto reject atas. Harga sahamnya langsung auto reject, langsung naik, nggak bergerak sama sekali. Dan yang beli itu hanya satu broker. Kita tahu saham kayak gini, perusahaannya masa depannya nggak jelas, ada dipromot sama influencer kayak gini, apalagi auto reject atas, jadi serbuan banyak orang. Tapi banyak sekuritas, investor retail semua pengen beli saham ini, karena berharap harga sahamnya terus digoreng. Apalagi ada janji-janji saham ini bisa naik ribuan persen ke depannya. Banyak yang beli, kalau Anda lihat antriannya juga luar biasa, ada 2,4 juta lot, ini di harga 264, 28.000 lot, 18.000 lot, ada banyak, kelihatan banget suka angka 8 semua di sini. 888, 999, ini 2,4 juta lot. Jadi orang berbondong-bondong pengen beli saham ini dari berbagai sekuritas. Semua sekuritas boleh pasang antrian di sini. Tapi menariknya yang dikasih beli, yang dapat privilege beli itu hanya MG. Jadi cuma MG yang boleh beli saham ini. Jadi dia yang dikasih privilege di antrian pertama. Anda boleh pasang jam 12 malam, jam 11 malam, di hari sebelumnya, jam 7 pagi, terserah. Tapi yang dapat privilege untuk beli, yang dikasih barang MG. Dia yang hajar kanan, dan dia yang ini antrian. Jadi yang antrian, kalau ada yang jual pun, yang Anda jualnya ke MG. Yang lain cuman boleh ikut ngantri, rame-ramein kayak gini biar cantik antrian. Cuma nggak dikasih barang. Itu hari kedua. Hari ketiga, kembali. Oh ya, satu lagi. Siapa yang dapat privilege? Ya jelas salah satu. Kenapa yang dapat privilege? Ya jelas bagian dari panitia kan. Pasti bukan retail. Pasti bukan bandar sembarangan tiba-tiba dapat privilege, gue beli sementara bandar lain semua ini, atau big player lain enggak. Pasti bukan retail, pasti bukan trader pengalaman ini bagian dari mereka yang punya acara. Besoknya pun seperti itu, hanya MG yang dikasih kesempatan,
yang dapat privilege untuk beli. Besoknya harga naik sudah agak lebih banyak, walaupun ya nggak ada broker retail yang biasa di retail, paling banyak beli AZ, XA, HP, YB, dan lain-lain. Ini harga saham terus dikerek naik, auto reject atas, besoknya arah sekali lagi, di sini menarik. Jadi arah yang terakhir, ini nilai transaksinya sudah jauh lebih besar. Kalau kita lihat di sini 2M, di sini 1,5M, di sini 1,5M. Jadi terlihat barang yang dilepas itu dijual dikit karena memang cuma mau diarahin aja. Di sini volumenya sudah meningkat tajam, 29M. Beberapa broker, MG dan XA masih tercatat sebagai pembeli. Broker-broker yang dapat privilege sebelumnya kan, MG, XA, pembeli. Tapi sudah muncul broker YP yang sangat erat kaitannya dengan influencer ternama di Indonesia. Salah satu influencer ternama di Indonesia, dia sering menunjukkan dia untung menggunakan sekuritas ini. Ya ini hanya sekuritas kayak gitu. Jadi ini sudah menarik, sudah ada aksi penjualan dari ini dari broker YP di tengah kenaikan, penjualannya sudah mulai besar. Mereka masih narik. Jadi artinya apa? Di sini harga sahamnya dinaikkan sejak awal. Dinaikkan sama mereka, udah itu retail-retail dikasih kesempatan beli. Tapi nggak dibanting. Dibantingnya besoknya. Jadi kan untuk auto reject atas harus ada yang hajar kanan kan. Jadi pagi-pagi mungkin XA, MG itu beli di harga 640, langsung arah, terus orang semua disuruh ngantri dan pelan-pelan dilepas sama mereka ini. Tapi nggak dibuat ARB. Untuk membangun euforia dan besoknya ketika harganya digoreng, MG yang dapat privilege itu dapat privilege untuk jualan pertama. Dia jualan, harga sahamnya pertama langsung loncat, udah itu tutup ARB. Sesuatu yang sangat wajar terjadi. MG jualan 16,2M saham ini, saham yang dibeli dari bawah kayak gitu. Dan kalau kita lihat siapa yang beli, tidak muncul YP, tidak muncul XA, tidak muncul MG. Yang beli adalah, jadi pagi-pagi ketika retail belum bisa jualan, harga dikatasin, retail ngantri beli, semua wah ini bakal arah, kemarin udah kebagian, ngantri beli, retail beli, terus uang yang kan ngantri beli itu masang uang kan, masang uang itu semua diserap oleh MG, didistribusi barangnya, bandarnya jualan, tinggal XC, PD, CC, AA. Itu broker-broker XC, itu Ajaib, IPOT, Mandiri, BNI Sekuritas, KK. Mereka-mereka nasabah-nasabah sekuritas inilah yang uangnya diserap oleh di saham ini dari yang uangnya diserap membeli saham yang dijual oleh MG. Jadi jelas di sini ada akumulasi orang-orang privilege beli di harga atas, retail-retail yang disuruh beli dan harganya jatuh. Setelah retail beli, wajar kalau harga sahamnya di ARB kan berjilid-jilid. Di sini MG jualan lagi, yang beli masih broker-broker retail. Di sini 3 hari berturut-turut ARB, yang jual juga tetap MG, kayak gitu. XC, PD, IF ini mayoritas broker-broker retail yang kita highlight tadi masih banyak beli, walaupun udah ada nyusup beberapa broker yang kemungkinan bukan retail. YP ini mungkin retail, mungkin enggak, mungkin influencer, mungkin bukan. Kayak gitu si YP ini karena ya kita nggak tahu. Kayak gitu karena angkanya sih mirip. XC beli 8.100 ini broker dengan jumlah nasabah terbanyak, YP juga punya transaksi retail yang besar. Jadi mungkin ini retail semua. Tapi yang pasti yang dapat duitnya mengalir ke MG yang jelas-jelas bukan retail. Yang dapat privilege tadi. Menarik setelahnya harga bawah. Di harga bawah, harganya ARB lagi, tapi kelihatan yang beli itu udah bukan profilnya bukan seperti ini. Diisi retail-retail yang tidak berdaya, tapi ada YP beli lagi, ada XA beli lagi. Ketika harganya di bottom di sini. YP beli, XA beli, yang jual ada MG, tapi kelihatan pembeliannya jauh lebih besar dari penjualannya. Basically dia kurang lebih beli dari temannya sendiri. Kayak gitu, beli teman ini di harga bawah ini.
Jadi ini sesuatu yang bisa Anda pantau ke depan. Kalau harganya sudah terpuruk, tapi yang beli bukan, kalau di sini kan yang Anda lihat ARB. Tapi ketika ini ARB yang korban-korban yang beli retail-retail di sini kita lihat nggak terlihat seperti korban beli 17,3 M kayak gitu. Dan setelah itu harga sahamnya mulai digoreng lagi. Setelah beli banyak di bawah sini, besoknya ada transaksi YP, MG, GR, XA, YJ, CC, mereka aja. Jadi mereka oper-operan retail cuma bengong dilihat di sini. XC cuma beli 1.900 lot ketika kenaikan ini. Beda ketika jatuh beli 8.000, beli 12.000 kayak gitu. Di sini mereka buat harga sahamnya terbang, arah. Di sini dibuat arah yang beli YPMG, kita lihat brokernya itu aja. YPMG di sini masih mereka yang mendominasi pembelian. Broker-broker retail beberapa sudah keluar, CC keluar, PD keluar, KK keluar, udah jualan. Terus ketika harganya di puncak lagi, digoreng lagi, di tengah euforia lagi, kita lihat pembelinya yang nyangkut paling tinggi kembali lagi. Yang nyangkut paling tinggi ada yang beli pada saat ini kan. XC, PD, SQ, CC, KK, NI. Dan yang jual YP yang tadi beli di bawah, ada di sini sudah muncul BQ. Di sini perlu menarik, sebenarnya kemunculan BQ kalau Anda detail bukan di sini dan di sini yang kita bahas short selling, tapi sudah muncul di sini. Udah sama-sama ikut nyerap duit retail. Retail nyangkut, YP, BQ jualan. Terus di sini harga sahamnya rebound lagi. Ini menarik, setelah dia jual dari sini ke sini di average 753. Di sini dia beli lagi, YP di average 700. Jadi udah cuan kan. Dia goreng atas, ini YP-nya aja jual 753. Di sini YP-nya buyback lagi di 709, harganya dinaikin. Beli dari retail-retail lagi sebagian. Ada XC di sini yang setia jadi pahlawan bursa, KK, EP, PD, dan lain-lain. Kayak gitu. Terus setelah itu, inilah muncul cerita. Tiba-tiba BQ menjual penjualan terbesarnya. Setelah digoreng, pagi-paginya udah itu dibanting. Dan penjual utamanya YP, yang jelas-jelas kita tahu siapa di baliknya, dan BQ. BQ lah yang jualan banyak di sini. BQ yang jualan bahkan hampir 10 kalinya ini. Barang siapa? Pertanyaan tadi. BQ di sini jualan, tapi yang perlu kita ketahui adalah, oke nih, ini opsinya dua. Dia dapat ketika IPO, berarti temenan, atau sebenarnya orang yang sama, mungkin Mr. B juga yang jual pakai BQ, atau influencer yang lain kayak gitu, yang jual pakai BQ, tapi terselepas, oke kita tahu yang jualan. Pertanyaan, yang jualan itu dapat duit siapa? Itu kan paling penting. Siapa korbannya? Siapa yang nyangkut? Yang nyangkut PD, GR, IPOT, Panin, nasabah dari XC, Ajaib, BNI, CC, KK inilah paling banyak nyangkut. Jadi mau ini yang ngebanting, mau mereka barengan ngebanting, terserah. Tapi yang kebanting retail. Jadi saya nggak setuju ketika bilang, wah si trader pengalaman kalah, atau trader senior kalah, trader junior kalah, bandar ini enggak. Kalau ada pun mereka sama-sama menikmati sama-sama menurunkan harga, menjual ini dan barang investor retail, uang investor retail lah yang mereka serap. Mereka berantem atau enggak di sosmed, itu urusan mereka, kita hormati, masing-masing punya pendapat. Tapi yang pasti, yang uangnya diserap tetap investor retail. Besoknya, di sini juga yang memicu semakin banyak ini, karena BQ jualan lagi 119, YP malah beli. Tapi belinya nggak signifikan, cuma 1,9 M. Di sini juga mereka beli lebih banyak. Jadi tidak terlihat ada perang. Kalaupun memang ini dua pihak yang berbeda. Menurut saya mungkin ini pihak yang sama atau dua pihak yang bekerja sama di balik layar. Sisanya, BQ ini dapat duit dari mana? Selain dari YP, anggaplah ini YP ini bukan retail,
dapat dari KK, CC, XC, PD, GR. Mereka lagi ketika jatuh. Terus jadi kalau kayak gitu pertanyaannya kira-kira ada perang atau enggak? Saya nggak ngelihat. Kalau perang, perang Rusia sama Ukraina sama-sama luka, sama-sama hancur, sama-sama ini, atau Rusia menang, Ukraina kalah, Ukraina menang, itu Rusia kalah. Itu kalau perang. Ini siapa yang kalah, sama-sama menang. Siapa yang nyangkut sekarang, siapa yang stres, siapa yang uangnya diserap diganti saham nyangkut, retail. Jadi saya nggak ngelihat kalau edukasi saya. Cuma ya masing-masing punya versinya, silakan kebebasan berpendapat. Cuma saya tidak melihat ada perang di sini. Toh sama-sama untung. Mungkin awalnya debat, tapi setelah melalui itu akhirnya bisa senang-senang bersama, menikmati keuntungan yang didapat. Gitu. Jadi siapa yang menang? Dan kalau kita lihat full sampai tanggal 18, sampai tanggal sini, nanti kita bahas 19 ini sekarangnya, minggu ini, next-nya gimana. Dari pertama IPO sampai tanggal 18, kita lihat siapa yang sukses jualan saham paling banyak. Ada BQ, ada MG, ada IN, ada SA, IF, AI, PG. Mereka lah yang paling banyak menyerap uang. Mereka dapat duit. Kalau sell berarti kan dapat duit. 54M, 22M, 11M, 2M, dan lain-lain. Duit yang mereka dapat dari mana? Dari yang beli. Yang nyangkut siapa? Yang beli. Karena kan sahamnya jatuh. Sekarang pada nyangkut. Ada XC, dia berkontribusi 18M untuk keuntungan mereka. PD 17M, CC ini, GR ini. Jadi sejak IPO pun kelihatan siapa yang menang, yang jual, siapa yang kalah, retail. Jadi kita sebut saja mereka sebagai korban. Terus kalau si dua influencer ternama hebat ini, ya kita sebut saja mereka yang menang. Kenapa? Karena yang pasti mereka dapat popularitas bertambah, follower keduanya pun bertambah peningkatan. Karena popularitas bertambah, minat melihat, minat beli terhadap saham yang sedang mereka goreng pun meningkat. Baik saham ini atau saham yang lain. Jadi mulai banyak membeli. Kalau semakin banyak uang yang mau beli saham dia, semakin banyak uang yang bisa dia serap. Kan prinsipnya kayak gitu. Kayak gitu. Minat beli retail terhadap saham yang mereka goreng meningkat, jadi diuntungkan juga. Dan terbukti penyerapan uang investor retail oleh Binary saham ini berjalan dengan baik. Ya terbukti kan. Berapa puluh M didapat dari cerita saham ini plus berbagai bumbu-bumbunya. Nggak terlihat ada yang nyangkut, nggak terlihat ini, retail-retail aja yang nyangkut. Kayak gitu. Terus, what next? Jadi oke, sudah dibanting. Kalau kita lihat tanggal 21 ini kemarin, video ini dibuat tanggal 22, nanti kita lihat transaksi tanggal 22, mulai lagi muncul retail-retail setelah dibanting sini, banting, mulai sosok penjualnya mulai keluar. NI, broker BNI Sekuritas, CC Mandiri, XC Ajaib, PD ini mulai keluar. Jadi kan istilahnya kalau sekarang itu istilahnya dikarungin kan. Retail-retail itu nasibnya dikarungin bandar. Tapi nggak selamanya, nggak semua dikarungin langsung istilahnya dikubur ke 50. Jadi ARB terus ke 50, enggak. Retailnya dikasih kesempatan untuk keluar karung. Mereka boleh jualan sahamnya. Anda beli di 600, di 700, kayak gitu kan. Beli di 800, oke, itu nasib Anda. Maaf sekali, cuma kalau Anda mau cut loss di 600 nggak apa-apa. Mereka keluar, siapa yang beli? Muncul lagi kode MG. Muncul lagi kode YP yang beli paling banyak. Jadi dikasih itu sebabnya udah boleh buka mata di channel Telegram kami yang lebih sering membahas. Kami mengatakan di ini kemarin, edisi udah boleh buka mata kemarin, hari ini pun saham ini kembali di-ARB-kan harganya dan terlihat retail-retail yang sebelumnya dikarungin bandai mulai mencoba keluar.
Untungnya ada beberapa orang baik yang membantu mereka keluar. Orang baiknya ada di MG dan ada di YP. Karena kalau mereka mau keluar, tapi nggak ada orang baik yang menyerap cut lossan mereka, bisa turun terus harganya. Tapi ini ada orang baik yang menyerap, mereka mau keluar dari karung, dibantuin keluar oleh MG dan YP. Ini kemarin, kita lihat transaksi hari ini. Transaksi hari ini udah data penutupan, harganya mulai bergerak naik. Hari ini IHSG turun dan kita lihat YP, sosok yang broker ternama, broker nomor 1 yang transaksinya terbesar ini, kembali melakukan pembelian, kembali menyerap saham ini hari ini. Ini YP, dia beli dari XA sama MG, jadi dia beli dari dia aja. Itu. Retail sendiri terlihat masih bingung sekarang saham kayak gimana. Jadi karena hari ini sempat naik, turun, retail masih bingung, belum pengen beli, belum pengen jual, jadi masih setara CCNE jualan ini. Jadi kurang lebih apa yang kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat pergerakan harga saham ini kelihatan pertama, what next-nya, saham ini belum selesai ceritanya. Mungkin akan ada keributan baru, debat baru, dan lain-lain. Yang pasti kalau memang saham ini sudah selesai, di sini ketika sudah sukses di sini, harga sahamnya akan ARB terus sampai 50, udah itu delisting kalau sudah selesai. Cuma ternyata enggak. Ketika orang mau keluar dari karung pun ada yang dengan baik hati mengeluarkan, membantu mereka keluar dari karung, retail yang sudah dikarungin. Ingat, investor sebaik-baiknya influencer, sehebat-hebatnya Mr. B, sebaik-baik Mr. B, Mr. V, saya nggak yakin mereka mau mengeluarkan duit hanya untuk menolong Anda cut loss. Kasihan cut loss yang keluarin nggak? Tentunya mereka beli juga, mereka manusia biasa, mereka pengen untung. Dan itu yang terjadi sekarang. Hari ini YP juga top buyer, harganya gerak-gerak, retail pun masih bingung. Retail nggak beli, nggak jual, masih bingung. Kemarin malah panik langsung di harga ARB, langsung setengah mati keluar dari karung dan ada yang bantu. Saya nggak percaya harga ini akan ke 10.000, 12.000 atau berapapun, nggak percaya. Tapi saya lihat masih ada kepentingan. Masih ada cerita, masih ada yang menampung, beli cut loss di bawah, karena kan ini juga sempat kejadian di sini, kita lihat tadi kan. Ketika harganya di bawah sini pun kita lihat ada yang menampung. Retail ini ada yang melakukan ngeborong di sini. Ada YP beli 17M, XA beli, udah itu digoreng naik, terus dijual lagi di sini. Dibanting, di ARB kan, terlepas ada short selling atau enggak, di sini uang retail diserap, di bawah retail boleh dikasih kesempatan untuk keluar lagi setelah dikarungin, boleh keluar lagi di karung, ada orang-orang baik yang menolong mereka untuk keluar dari karung, untuk menyerap lagi uang mereka dan lihat ke depannya. Jadi menurut saya ini saham yang menarik, yang masih layak diperhatikan bagi yang ngerti, cuma yang mungkin udah trauma sering dikarungin dan lain-lain oleh siapapun, influencer manapun, harap berhati-hati. Karena bagaimanapun saham yang berisik memang lebih sulit cari untungnya, dan saham ini cari untung di saham-saham yang berisik itu memang jauh lebih sulit, dan saham ini adalah saham yang sangat-sangat berisik seperti itu. Oke, mungkin pembahasan saya dari situ. Ya, kesimpulannya saya tidak percaya ada perang bandar. Kalaupun mau berasumsi, berspekulasi tanpa dasar, dengan dasar ini tanpa informasi apa, menurut saya lebih mungkin ada kerjasama daripada ada perang. Tapi kalaupun nggak ada kerjasama, kalaupun ada pihak yang muncul short sharing dan lain-lain, tapi tetap aja keuntungan yang mereka dapat tidak didapat, tidak bandar A dapat keuntungan dari bandar B atau bandar B dapat keuntungan dari A, enggak. Adalah bandar A dan B bekerja sama dan dapat keuntungan dari retail. Yang sudah sesuai dengan ekosistem atau rantai makanan di bursa. Jadi nggak ada yang ini, cuma ya ini menjawab pertanyaan saya. Buat juga nggak lucu, ini udah mendekati akhir bulan Februari, kami belum pernah bahas bandarmologi, padahal orang berharap kami bahas bandarmologi, jadi kami coba salah satu contoh ini. Harapan saya
Nah, ini bukan rekomendasi mau beli mau enggak, takut siap dikarungin atau enggak itu terserah Anda, keputusan investasi Anda. Cuman harapan saya apa yang saya ajarkan di sini itu bisa dijadikan Anda contoh. Apalagi Anda yang nggak bisa ikut workshop, Anda bisa jadikan contoh. Karena Anda lihat kasus-kasus lain pun banyak kok yang mirip. Kayak gitu. Oke, terakhir ke depannya, sebelum saya ini, jadi banyak yang nanya, yang kenal kami dari YouTube, banyak yang pengen pembahasan tentang bandarmologi, contoh analisa, dan lain-lain. Dan mayoritas contoh analisa, jadi kalau Anda mau belajar bandarmologi, yes, kalau kami buat video YouTube seperti ini, atau video-video yang lain, Anda bisa bahas, Anda bisa ikuti. Cuma kalau Anda nggak mau bahas, nggak mau nonton, nggak sempat nggak nonton video pun, untuk pembelajaran day by day di tengah jam market dan lain-lain, Anda bisa follow channel Telegram kami, Creative Trader, atau channel Instagram kami. Jadi apa yang kami post di Telegram juga kami post di story Instagram. Ini Instagram kami yang baru ya, yang lama sudah diblok oleh Bandar dan udah dihapus kayak gitu. Saya nggak tahu oleh Bandar atau enggak, yang pasti dihapus di akhir tahun lalu. Ini yang barunya, Anda bisa follow. Kita lihat followernya juga masih dikit karena yang lalu hilang semua karena ini Instagram kami dihapus oleh pihak-pihak tertentu. Telegram kami mudah-mudahan aman. Jadi Anda bisa follow di sini. Ini for free, Anda follow. Di situ akan ada kode-kode pembelajaran dan lain, analisa pergerakan bandar, pergerakan asing, analisa market sehari-hari. Seperti itu. Itu pesan sponsor yang saya bilang diminta saya sampaikan. Oke, gitu aja. Oke, thank you. Mudah-mudahan Anda bisa belajar something dari video ini. Bisa jadi bekal buat Anda untuk mulai membaca pergerakan bandar, mulai ini dan contoh-contoh ini bisa Anda melihat fakta, ada orang yang memutuskan menghindari, ada untuk memutuskan mengidolakan influencer-influencer tersebut. Silakan ada yang memutuskan untuk memanfaatkan pergerakan influencer, tokoh-tokoh atau bandar tersebut. Semuanya terserah Anda. Karena kita di sini masing-masing punya kepentingannya sendiri, punya strateginya sendiri untuk cari untung. Dan selama nggak ada yang melanggar hukum, semuanya menurut saya oke-oke aja. Masing-masing dan pilihannya masing-masing. Oke, sampai sini. Thank you. See you di video-video lainnya. Oh ya, kalau Anda punya pertanyaan, masukkan di kolom komentar di bawah. Nanti di podcast Bicara Bandar selanjutnya akan coba saya jawab. Thank you.